Baiklah para mahasiswa, kita akan memulai bahasan tentang sistem informasi manajemen. Pengertian sistem informasi manajemen telah banyak diberikan oleh beberapa ahli. Jadi, pengertian sistem informasi manajemen yang diberikan oleh para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen, baik dalam perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengendalian sebuah organisasi. Intinya, sistem informasi manajemen ini untuk menunjang pengambilan keputusan oleh atasan atau manajer dalam sebuah organisasi. Baiklah, selanjutnya, mengapa kita mempelajari atau mengapa organisasi tersebut harus mengetahui tentang sistem informasi manajemen? Jadi, tujuannya adalah agar organisasi memiliki suatu sistem yang dapat diandalkan dalam mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan yang strategis. Jadi, data-data yang belum bisa dibaca tersebut melalui sistem informasi manajemen akan diolah menjadi sebuah informasi. Dari informasi ini akan dijadikan acuan oleh seorang manajer atau atasan atau pemilik perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan, baik keputusan rutin maupun keputusan yang strategis. Mengapa perlu mengetahui tentang sistem informasi manajemen? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kita dapat mengetahui berbagai macam informasi dengan lebih cepat dan akurat. Lalu alasan yang kedua adalah untuk menambah pengetahuan terkait dengan teknologi informasi. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah membantu manajemen dalam menyiapkan data dalam pengambilan keputusan. Baiklah, kita akan membahas tentang definisi sistem. Sistem merupakan jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran atau tujuan tertentu. Sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan merupakan definisi sebuah sistem. Mari kita lanjutkan. Apakah contoh dari sistem tersebut? Di sini kita dapat diberikan beberapa contoh, misalnya sistem komputer. Adanya unsur-unsur seperti adanya CPU, keyboard, monitor, mouse, printer, dan modem yang merupakan unsur dari sistem komputer. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk pengolahan data menjadi informasi. Lalu contoh berikutnya adalah sistem tubuh. Unsurnya ada organ tubuh, ada panca indera yang bertujuan untuk keberlangsungan hidup. Selanjutnya adalah sistem pabrik, di mana dalam sebuah organisasi pabrik unsurnya ada orang, mesin, dan order yang bertujuan untuk memproduksi yang menghasilkan sebuah barang. Nah, itu adalah merupakan definisi dan contoh dari sebuah sistem. Bagaimana sih karakteristik sebuah sistem? Sebuah sistem harusnya ada yang pertama, sasaran atau objektif. Sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berikutnya, harusnya ada goal atau tujuan untuk pencapaian akhir yang hendak dicapai dalam jangka waktu yang panjang.
Lalu selanjutnya adanya kontrol atau kendali agar menjaga sistem tetap berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan. Lalu yang terakhir adanya umpan balik atau feedback untuk mengukur operasional proses sistem atau mengembalikan kondisi jika terjadi penyimpangan menjadi standar yang harus diikuti. Selain itu, karakteristik lainnya adalah untuk menyediakan laporan dan kemudahan akses yang berguna untuk pengambilan keputusan. Juga membantu manajer dalam penyiapan laporan melalui data yang disiapkan oleh sistem informasi manajemen. Jadi, dari data mentah diolah menjadi bahan atau informasi yang dapat dibaca untuk membantu manajer dalam menyiapkan laporan untuk pengambilan keputusan sebuah organisasi. Selanjutnya, mari kita bicara sedikit tentang informasi. Apakah informasi itu? Informasi adalah hasil pengolahan data yang sudah menjadi bentuk yang memiliki arti tertentu. Sedangkan data merupakan sekumpulan fakta yang menjadi bahan pengolahan lebih lanjut, apakah bentuk data kualitatif maupun data kuantitatif. Contoh daripada sebuah informasi, misalnya informasi kependudukan. Datanya apa? Datanya berupa biodata penduduk, entah itu nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pekerjaan, maupun pendidikan terakhir. Setelah itu, informasi apa yang diberikan dari biodata tersebut? Informasinya berupa jumlah penduduk, penduduk miskin, dan sebagainya. Contoh lainnya adalah informasi di bidang akademik, di mana datanya berupa biodata mahasiswa, nilai, absensi mahasiswa, aktivitas, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk memberikan informasi, misalnya absensi per kelas, transkrip nilai mahasiswa, atau IPK, ijazah, dan sebagainya. Adapun beberapa contoh sistem informasi yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah sistem informasi reservasi pesawat terbang yang biasa kita gunakan untuk mendapatkan kode booking pada saat kita membayar reservasi pesawat terbang. Lalu yang kedua adalah sistem order dan pembayaran atau marketplace. Yang ketiga adalah sistem informasi transaksi kredit. Yang selanjutnya adalah sistem pembayaran di supermarket. Lalu sistem pembuatan SIM di kepolisian, sistem akademi di perguruan tinggi, dan sistem administrasi kependudukan pada Dukcapil. Beberapa bagian dari sistem informasi manajemen, di mana bagian-bagian tersebut adalah yang pertama adalah hardware, yang kedua adalah software, dan yang ketiga adalah brainware. Hardware, di mana hardware adalah perangkat keras yang digunakan untuk berupa alat input, alat proses, dan alat output. Lalu yang kedua adalah software. Software di sini terdiri dari 3, yaitu sistem operasi, sistem aplikasi, dan bahasa pemrograman. Lalu yang ketiga adalah brainware. Brainware di sini di mana orang atau yang mengoperasikan sistem informasi tersebut, terdiri dari operator, programmer, dan sistem analis. Selanjutnya teman-teman akan diminta untuk mengerjakan tugas kelompok, di mana tugas kelompok ini kelas akan dibagi menjadi 5 kelompok, dan setiap kelompok membuat makalah dengan tema yang berbeda. Lalu setiap kelompok akan mempresentasikan topik masing-masing secara bergilir dengan bahan, yaitu melalui MS Word dan PPT.
yang dikirim melalui email sehari sebelumnya. Untuk kelompok 1 mendapatkan tema Sistem Informasi dengan subbahasan pengertian sistem, karakteristik sistem, jenis-jenis sistem, dan model sistem. Lalu kelompok 2 mendapatkan tema Konsep Sistem dan Informasi dengan subbahasan konsep fakta, data dan informasi, karakteristik kualitas informasi, dan komponen sistem informasi. Selanjutnya, kelompok 3 mendapatkan tema Konsep Pengambilan Keputusan Berbasis Sistem Informasi dengan subbahasan tipe kegiatan manajemen, tipe keputusan manajemen, tipe informasi bagi manajemen, dan karakteristik informasi. Lalu berikutnya adalah kelompok 4. Temanya adalah konsep pengambilan keputusan berbasis sistem informasi dan subbahasannya adalah informasi dan peran manajemen, tahapan pengambilan keputusan, dan mekanisme pengambilan keputusan dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah kelompok 5 dengan tema teknologi sistem informasi dengan subbahasan sistem komputer, sistem perangkat keras, sistem perangkat lunak, dan hubungan antara perangkat lunak dan perangkat keras. Oke, untuk pertemuan minggu pertama ini saya cukupkan dulu sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan, dan jangan lupa bagi yang menonton video ini silakan like, komen, dan share ke teman-teman, dan jangan lupa subscribe. Teman-teman, terima kasih.